Allah, selaku seorang mukmin dan mukminah sangat butuh untuk terus diingatkan dengan wasiat-wasiat yang baik yang bisa kita jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Dan sebelum menyebutkan nasihat tersebut, ada baiknya kita akan membacakan sedikit biografi dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ini. Nama beliau Uwaimir ibnu Zaid al-Ansari, Abu Darda. Beliau termasuk dari kalangan pembesar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan ketika disebutkan ulama yang sering mengeluarkan untaian-untaian nasihat yang indah dari kalangan sahabat, maka Abu Darda lah ini masuk dalam barisan tersebut. Beliau juga dikenal dengan sebutan Hakim hadhil ummah wa sayyidul qurra bi Dimask. Beliau pula, kata para ulama, ma'dudun fi man jama'al Qur'an fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim hadhil ummah, itu julukan untuk Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Orang yang sering memberikan wasiat-wasiat emas dari kalangan umat ini. Beliau pula tadi telah kita sebutkan termasuk dari kalangan orang yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan menukilkan ucapannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma' al-Qur'an ghaira arba'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim itu hanya 4. Ini 4 dari kalangan para sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Az-Zahabi rahimahullah, Abu Darda. Yang pertama Abu Darda. Wa Mu'adz, kemudian Mu'adz ibnu Jabal. Wa Zaid ibnu Thabit, Zaid ibnu Thabit, kemudian Abu Zaid. 4 orang dari kalangan sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Dan ucapan Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau juga Abu Darda radhiyallahu ta'ala an terkenal dengan ibadahnya.
beliau senantiasa berpuasa di siang hari dan menegakkan qiyamul lail di malam harinya. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, biografi singkat dari sahabat yang mulia yang insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan nukilkan untaian nasihat beliau yang indah insyaallah ta'ala. Kata Syekh di sini, kata Syekh Muqbil ataukah Syekh Al-Muqbil rahimahullah, bukan Syekh Muqbil Yaman ya, ini seorang dosen. Wa min mawa'idhihi radhiyallahu ta'ala anhu li ahadi ikhwanihi, dan di antara petikan nasihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an kepada salah seorang sahabatnya, salah seorang temannya, iyyaka wa da'watal mazlum, berhati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Iyyaka wa da'watal mazlum, ini nasihat yang pertama. Berhati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yulhik. Kemudian Abu Darda melanjutkan nasihatnya. Wa'lam, ketahuilah bahwa sedikit dari harta tersebut akan tetapi mencukupkan kamu itu lebih baik dibandingkan harta yang banyak yang kemudian melalaikan kamu dari ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Lihat nih jemaah sekalian, begitu dalamnya nasihat dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yulhik. Ketahuilah sedikit harta yang kemudian memberikan kecukupan kepada dirimu itu lebih bagus dibandingkan engkau memiliki harta yang banyak akan tetapi kemudian melalaikan kamu dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melalaikan kamu dari kampung akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga dari beliau radhiyallahu ta'ala an, wa annal birra la yabla wa annal ithma la yunsa, dan sesungguhnya kata Abu Darda, sesungguhnya kebaikan tersebut tidak akan pernah sirna. Annal bir la yabla, yang namanya kebaikan tersebut tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah sirna. Wa annal itsma la yunsa, demikian pula yang namanya dosa itu tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Perhatikan ini jemaah sekalian, ketiga penggalan nasihat ini yang insyaallah ta'ala kita akan jabarkan secara singkat satu persatu insyaallah ta'ala. Diingat dulu ini, diingat-ingat tiga wasiat dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Iyyaka wa da'watal mazlum, yang pertama, hati-hati kamu dari doanya orang yang teraniaya, orang yang terzalimi. Terlebih lagi kalau orang yang kita zalimi tersebut jamaah sekalian adalah orang-orang yang lemah. Hati-hati. Wa'lam anna qalilan yughnik khairun min katsirin yulhik. Ketahuilah bahwasanya sedikit dari harta tersebut yang memberikan kecukupan kepada dirimu itu lebih bagus dibandingkan banyak harta yang kemudian melalaikan kamu
dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa annal birra la yabla wa annal itsma la yunsa. Dan ketahuilah yang namanya kebaikan tersebut akan senantiasa tetap pengaruhnya, akan senantiasa ada kebaikan tersebut, akan senantiasa dicatat kebaikan tersebut, dan sesungguhnya dosa demikian pula tidak akan pernah dilupakan. Pelaku maksiat boleh saja melupakan dosanya, akan tetapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh radhiyallahu an Abi Darda, falaqad nasaha wa aujaza wa ablagh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abu Darda radhiyallahu taala an, falaqad nasaha wa aujaza wa ablagh. Sungguh Abu Darda telah memberikan nasihat yang singkat dan begitu mendalam. Itu nasihat yang singkat dan mendalam serta menyentuh. 3 nasihat. Amma tawakki da'watil mazlum. Adapun yang pertama, yaitu berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi, dari doanya orang-orang yang teraniaya. Falaqad sabaqa fi bihtahdzir minha imamuhu wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Sungguh wasiat dan nasihat ini ternyata telah diperingatkan terlebih dahulu oleh panutannya Abu Darda, nabinya Abu Darda, nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman. Faqala lahu, dan di antara titipan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan berhati-hatilah engkau wahai Mu'adz dari doanya orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang teraniaya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang dan pembatas antara doanya orang yang terzalimi tersebut, orang yang teraniaya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi riwayatin kharij as-sahih, dan telah datang pula riwayat yang dikeluarkan selain dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini lafaz yang lainnya, wattaqi da'watal mazlum wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Berhati-hatilah terhadap doanya orang yang teraniaya. Kalau dia orang yang teraniaya tersebut, orang yang terzalimi tersebut pelaku kemaksiatan, maka kemaksiatannya untuk dirinya sendiri, akan tetapi doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pelaku kemaksiatan, ya, kemaksiatannya ya untuk dia, akan tetapi kita pun terus waspada dari doa-doa orang yang terzalimi tersebut. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Sekiranya orang yang terzalimi tersebut, orang yang teraniaya tersebut adalah orang yang sering melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kemaksiatannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan tetapi kita pun harus berhati-hati dari doa orang yang berbuat dosa tersebut, tak kalah dia dalam kondisi teraniaya, terzalimi. Subhanallah. Fahal ya'iya hadhihi alwasiyah wa yatafakkaru fiha man la yubaluna bi dhulmin nas. Maka kata Syekh,
Apakah wasiat seperti ini tidak diperhatikan dan tidak dipikirkan oleh orang-orang yang terbiasa jatuh menzalimi dan menganiaya manusia? Apakah mereka enggak memikirkan nasihat-nasihat seperti ini? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu terhadap doa orang yang teraniaya. Wa khassatan al-mustata'afina minhum, terlebih khusus jika orang yang teraniaya, orang yang terzalimi tersebut dari kalangan orang-orang yang lemah. Subhanallah. Kal khadam wal ummal wa nahwihim, seperti dari kalangan pembantu, wal ummal, pekerja. Jangan sampai kita kemudian menunda-nunda upah gaji mereka yang merupakan hak yang harus mereka terima. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, dari kalangan istrinya kita, dari kalangan anak-anaknya kita, dari kalangan orang tuanya kita. Hati-hati jemaah sekalian, mereka wanita itu adalah makhluk yang lemah. Jangan sampai kita kemudian menindas mereka, menganiaya mereka, menzalimi mereka. Demikian pula terhadap anak-anaknya kita sekalipun. La ilaha illallah. Jangan sampai karena kita selaku orang tua yang berbadan besar, anak kita yang masih kecil, dengan tegahnya kita menghantam mereka tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Dahulu kala di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang pria yang memukul anaknya dengan pukulan yang begitu dahsyat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan dan memegang tangan sahabat tersebut. Diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas perbuatan kamu dari perbuatan yang kamu lakukan kepada anak kamu. Subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian. Mereka semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang lemah yang seharusnya kita berikan perhatian dan perlindungan. Kana Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inni la astahi an adlim man la yajidu alayya nasiran illallah. Subhanallah. Ucapan indah dari siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya aku merasa malu apabila aku menzalimi orang yang tidak memiliki pembela selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku malu. Iya, aku merasa malu apabila aku menzalimi, menganiaya orang yang tidak memiliki pembela selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan yang seperti ini juga jemaah sekalian, ucapan indah ini pun diucapkan oleh Yazid ibn Hatim rahimahullah ta'ala. Kata Yazid ibn Hatim rahimahullah, ma khiftu syai'an qad mithlu khawfi min rajulin zalamtuhu wa ana a'lam alla nasira lahu illallah fayaqul hasbiyallah Allahu baini wa bainak. Ya subhanallah. Kata Yazid ibn Hatim rahimahullah, ma khiftu syai'an qad, aku tidak pernah merasa takut sedikit pun, mithlu khawfi min rajulin, dibandingkan apa? Seperti ketakutanku, ya, min rajulin zalamtuhu, seperti ketakutanku pada orang yang aku zalimi, yang aku aniaya. Ya. Ma khiftu syai'an qad, aku tidak pernah merasa takut sedikit pun seperti ketakutanku pada orang yang aku zalimi, yang aku aniaya.
wa ana a'lamu alla nasira lahu illallah, sementara aku menyadari, aku tahu bahwa tidak ada apa? Dia orang lemah, dan tidak ada tempat yang dia adukan atas kezaliman yang terjadi padanya kecuali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Mithlu khawfi min rajulin zalamtu wa ana a'lam alla nasira lahu illallah, sementara aku sadar, aku ketahui bahwa tidak ada penolong baginya selain Allah. Fayaqul, kemudian orang yang terzalimi tersebut, yang aku aniaya tersebut mengatakan, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Allah yang menjadi penengah antara diriku dan dirimu. Ya subhanallah. Apa hujahnya kita jamaah sekalian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau udah demikian halnya ini, kalau orang yang kita aniaya, orang yang kita zalimi tersebut kemudian mengadu kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, apa kira-kira jawabannya kita? Sudah siapkah kita mempersiapkan jawaban kita, hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman, aniaya yang kita lakukan terhadap orang-orang yang lemah tersebut? Makanya jamaah sekalian, akan kezaliman ini Imam Zahabi rahimahullah ta'ala memasukkan kezaliman ini dalam kitab beliau Al-Kabair, termasuk dari deretan dosa-dosa besar. Iya. Kemudian dalam kitab Al-Kabair tersebut, setelah beliau menyebutkan dan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan ancaman terhadap pelaku kezaliman, beliau kemudian menukilkan sebuah perkataan dari sebagian salaf rahimahumullah. Kata Imam Az-Zahabi menukilkan ucapan ulama dari kalangan orang soleh terdahulu. Kata beliau, dan janganlah kamu menzalimi orang lemah sehingga kamu menjadi seburuk-buruk orang yang kuat. Jangan kamu zalimi orang yang lemah yang kemudian kamu menjadi seburuk-buruk dan sejelek-jelek orang yang kuat. Orang kuat yang jelek, orang kuat yang buruk adalah mereka orang kuat yang menzalimi orang-orang yang lemah. La ilaha illallah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahayanya kezaliman. Iya. Hati-hati, jangan sampai kita merampas haknya orang lain yang kemudian mereka adukan semuanya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tadi dari wasiatnya Abu Darda, iyyaka wa da'watal mazlum. Thumma qala Abu Darda li sahibihi, kemudian Abu Darda melanjutkan wasiatnya kepada temannya, wa'lam anna qalilan yughnik khairun min kathirin yulhik. Ketahuilah bahwasanya harta yang sedikit yang kemudian mencukupkanmu, kamu merasa cukup dengannya, itu lebih bagus dibandingkan harta yang banyak yang kemudian melalaikan kamu. Kata beliau, kata Syekh, wa hadhihi haqiqah, dan ini adalah realita, ini adalah kenyataan. Id aktsarul mata' ad-dunyawi barakatan ma a'ana ala ta'atillah wa naf'il ibad wal ihsan ilaihim. Ternyata kata Syekh, realita yang ada, kenyataan yang ada, bahwasanya harta, perhiasan dunia yang paling berkah adalah harta perhiasan yang membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan kemanfaatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih harta yang baik. Iya, harta yang
dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Dia jadikan hartanya untuk membantunya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan hartanya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan hartanya sebagai wasilah sarana untuk membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara ciri tanda dari harta yang berberkah, harta yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh seorang lelaki bagaimanakah cara dia mengetahui bahwa harta yang dia miliki tersebut adalah nikmat dari Allah ataukah sekedar ujian darinya, bencana untuknya. Ini barometernya nih untuk mengukur apakah harta yang kita kumpulkan selama ini adalah harta yang mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Gimana nih? Kata lelaki tersebut bertanya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, gimana sih membedakannya? Bagaimana saya bisa mengetahui bahwa harta tersebut adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah harta tersebut adalah ujian yang kemudian membinasakan diriku? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jika harta yang kamu kumpulkan tersebut semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kenikmatan. Harta tersebut adalah kenikmatan. Berapa banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Makanya dahulu orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta telah membawa pahala yang begitu banyak. Mereka mampu bersedekah sementara kami enggak mampu. Ya kan jamaah sekalian? Banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya yang bertakwa kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jika harta tersebut, harta yang kamu miliki tersebut semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tunaikan zakat, maka ketahuilah bahwa harta tersebut adalah kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, dan ketahuilah kapan harta yang kamu miliki, kapan harta yang kamu kumpulkan tersebut semakin menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala, semakin melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa harta tersebut adalah fitnah yang akan membinasakan kamu. Ya subhanallah. Ini nih bahan muhasabahnya kita, bahan untuk kita introspeksi diri jemaah sekalian dari harta yang kita kumpulkan selama ini. Apakah harta tersebut kemudian membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah justru harta tersebut akan membawa kebinasaan kepada kita? Wa amma ma alha minhu an haqqillah wa huquqil khalq fahuwa mata'un syaitaniyun. Adapun harta yang melalaikan seseorang dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak makhluk, dia tidak menunaikan zakat, dia tidak infakkan kepada fakir miskin, para janda, subhanallah, fahuwa mata'un syaitaniyun, maka itu adalah harta dan perhiasan syaitan. Kata Syekh, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalam harta yang dia miliki dan dia kumpulkan.
Wa saya'lamul mufarrituna ghibba ma jama'u yawma yus'alul insan an malihi min aina jama'ah wa fima anfaqah. Dan sungguh orang-orang yang lalai tersebut akan mengetahui bagaimana penyesalan dia pada hari kiamat, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya tentang harta dia, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Ya. Dan itu jamaah sekalian sudah diwanti-wanti dan diingatkan oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Buraidah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu khadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya akan 4 perkara. Dan salah satu dari keempat perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan selama di dunia. 2 pertanyaan ini. Ayo, hati-hati. Pertanyaan yang butuh untuk kita jawab kelak pada hari kiamat, tak kala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hartanya kita, jamaah sekalian, dari mana kita dapatkan? Apakah selama ini kita mendapatkan dan mengumpulkan harta tersebut dari perkara-perkara dan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah, ataukah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita selama ini adalah orang yang tidak memperdulikan halal dan haramnya harta yang kita dapatkan, yang menjadi tujuan dan prioritasnya kita adalah bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan halal dan haramnya? Bahaya, bahaya. Dan itu sekali lagi sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubali min aina akhadhal mal amin halal amin haram. Subhanallah, ribuan tahun yang lalu fenomena dan kenyataan bahwa akan muncul dari kalangan umat ini manusia-manusia yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan bagaimana cara mendapatkan dan mengumpulkan harta tersebut. Ternyata sudah dikhabarkan dan diinformasikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'a min aina akhadhal mal amin halal amin haram. Sungguh akan datang sebuah zaman, sebuah masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia tidak lagi memperdulikan bagaimana cara dia mengumpulkan dan mendapatkan harta, apakah dari cara halal ataukah dari cara yang haram. Ya subhanallah, hati-hati, cek jamaah sekalian. Ya, lebih bagus sedikit harta yang kita miliki, akan tetapi selamat ya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari cara menipu orang, ya, dari memakan perkara yang riba dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan jawabannya kita ini jamaah sekalian. Ya, siapkan. Dari mana kita dapatkan harta tersebut dan kemana selama ini kita salurkan harta yang telah kita miliki, harta yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang kedua dari beliau. Harta yang sedikit lebih bagus dibandingkan harta yang banyak, akan tetapi melalaikan pemiliknya dari ketaatan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata Syekh, thumma khatama wasiyatahu li sahibihi faqala, kemudian Abu Darda menutup wasiatnya kepada temannya, faqala wa'lam, dan ketahuilah, annal birra la yabla wa annal ithma la yunsah. Diingat-ingat ini. Ketahuilah wahai temanku, nasihat untuk kita semuanya jamaah sekalian, nasihat emas untuk kita semuanya. Wa'lam, ketahuilah, annal birra la yabla wa annal ithma la yunsah, bahwasanya yang namanya kebaikan tersebut tidak akan pernah sirna, ya, tidak akan pernah sirna. Wa annal ithma la yunsah, demikian pula kebaikannya. Kebalikan dari itu, dosa itu tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadhihi haqiqah, lagi-lagi Syekh mengatakan, dan ini adalah kenyataan dan realita. Fal birru wal ihsan la yabla, yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah hilang pengaruhnya, bekasnya. Ya, makanya jamaah sekalian, teruslah berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan tersebut, mari bergegas untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan tersebut akan mengakibatkan riak, akan mengakibatkan gelombang yang menimbulkan kebaikan yang tidak berujung, akan terus, ya, kata-kata para ulama dengan bahasa dan istilahnya mereka, bahwa kebaikan tersebut apabila kita lakukan, maka akan dia panggil teman-temannya lagi untuk kita berbuat kebaikan. Sebagaimana kemaksiatan, tak kalau orang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, maka kemaksiatan yang lainnya akan datang karena diajak dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kebaikan tidak akan pernah sirna, walaupun terkadang pelakunya lupa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatatnya. Ya, enggak perlu tunggu untuk, ya, mendapatkan komentar, mendapatkan apa, like ataukah yang lainnya. Ya, enggak perlu mendapatkan dan menunggu pujian dari manusia. Terus berbuat baik, dan cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan perkara tersebut yang menjadi bekal kita pada kampung, ya, akhirat kita. Wa qad yansal mu'min ihsanahu wa naf'ahu walakinna Allah ta'ala yahfadhu dzalik lahu wa yubariku lahu fihi. Kata Syekh, terkadang seorang mukmin, terkadang seorang mukminah, terkadang seorang muslim dan muslimah lupa dengan kebaikan yang telah dia lakukan, ya kan? Ya, terkadang dia lupa. Lakinnallaha ta'ala yahfadhu dzalik lahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kebaikan tersebut untuknya. Itulah makna tadi, wa'lam annal birra la yablah. Ketahuilah bahwa kebaikan itu, yang namanya kebaikan, tidak akan pernah sirna, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun kebaikan tersebut jamaah sekalian, selama dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dari kebaikan yang telah diberi, yang dia lakukan. Wa fil muqam, dan sebaliknya kata Syekh, fal ithmu idza lam yatub minhu, kata beliau, dosa jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa tersebut juga tidak akan sirna, tidak akan terhapuskan dosa itu, tidak akan, selama dia tidak bertobat akan dosa yang telah dia lakukan. Kita boleh saja melupakan dosa yang pernah kita lakukan, akan tetapi catatan dari dosa tersebut akan senantiasa ada jamaah sekalian.
kecuali kata beliau ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengampunan untuk hamba tersebut. Nah, wa hadzal ma'na alladhi dzakarahu Abu Darda dallat alaihi ayatun katsirah taliman baka indaha salafus salih yang telah disebutkan mana yunsa, kata beliau, makna kandungan dari apa yang telah diucapkan oleh Abu Darda ini telah ditunjukkan oleh ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim yang kemudian membuat para salafus soleh, orang-orang yang soleh pada zaman dahulu, mereka menangis dan takut akan perkara tersebut. Inilah yang membuat orang-orang terdahulu, jamaah sekalian, senantiasa meneteskan air matanya dan takut ketika disebutkan ini catatan amalan kejelekan yang pernah mereka lakukan. Kita bisa saja melupakan ataukah terlupa dari dosa yang pernah kita lakukan, akan tetapi tidak demikian dengan malaikat yang senantiasa berada di sisinya kita, yang mencatat semua amalan kita. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mencatat, mengumpulkan apa yang mereka lakukan. Wa nasuh, walaupun mereka telah melupakannya, melupakan perkara tersebut. Hamba dah lupa perbuatannya, tidak ingat lagi, akan tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat ini, Syuaib? Ahsahullahu wa nasuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Di hari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ketika manusia dikumpulkan semuanya, akan dikumpulkan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayunabbi'uhum bima 'amilu, dan mereka akan diberikan informasi tentang perbuatan mereka masing-masing. Ahsahullah wa nasuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatat dan mengumpulkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, walaupun mereka telah lupa. Gak ada lagi hujahnya kita, alasannya kita, ada semuanya nanti dalam lembaran-lembaran amal perbuatannya kita. Wa kaqaulihi azza wa jalla, demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqul